Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Erlang Samudro. Saya dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Institut Persahabatan. Pada kali ini saya akan dalam rangka sertifikasi dosen akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah dalam bidang pengajaran yang saya ampu, yaitu paru kerja dan lingkungan. Nah, mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk memberikan penelitian tentang berbagai penyakit paru okupasi dan lingkungan melalui kuliah interaktif, praktik klinis dengan pasien, kemudian pembahasan kasus. Mahasiswa akan mampu mencapai kompetensi yang holistik di bidang penyakit paru akibat kerja dan lingkungan, serta dapat berperan sebagai dokter spesialis yang mempunyai keterampilan klinik yang handal, mampu mendidik dengan baik, mampu melakukan penelitian, dan menjadi manajer yang efektif dengan standar yang ditetapkan oleh Kolegium Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Nah, ini adalah orangnya, bahwa di sini yang saya ampu adalah penyakit paru okupasi dan lingkungan. Ini adalah pencapaian mata kuliahnya. Salah satu yang akan saya bahas di sini adalah tentang kelaikan bekerja dan penilaian kecacatan pada penyakit paru yang kronik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat kesempatan ini saya akan memberikan kuliah tentang penilaian kelayakan bekerja pada pasien penyakit paru kronik. Lanjut, slide. Nah, sebagai pendahuluan, penyakit pernapasan kronis sering menyebabkan gangguan pada fungsi atau struktur pernapasan, sehingga dapat terjadi keterbatasan aktivitas yang berbeda sesuai dengan derajat keparahannya. Pada pasien-pasien usia kerja produktif, keterbatasan ini dapat menyebabkan masalah dalam menjalankan kehidupan normal sebagai pekerja. Sehingga perlu penilaian kelaikan bekerja kembali sebagai proses dua sifat mediko-legal yang bertujuan untuk menentukan layak tidaknya pengakuan hak seseorang menerima tunjangan yang dapat menggantikan penghasilan yang tidak lagi mereka terima karena tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena gangguan kebugaran terkait risiko pekerjaan. Ini kadang-kadang pada pasien-pasien di pabrik atau di perusahaan karena pekerjaannya seringkali timbul penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit akibat kerja seperti debu-debu, silika, dan sebelumnya terjadi PPOK. Nah, kemudian pasiennya tidak bisa bekerja kembali. Nah, peran ahli paru sangat penting untuk mengevaluasi diagnosis, pengobatan, prognosis, dan fungsional kapasitas pernapasan pasien dengan cara menilai secara objektif. Lanjut. Di sini dari impairment dan disabilitas. Kerusakan atau impairment adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis yang terukur secara objektif. Kemudian kecacatan adalah keterbatasan atau ketidakmampuan melakukan aktivitas dengan cara atau dalam rentang normal untuk manusia yang bersifat temporer atau permanen. Nah, ini kita yang menentukan temporer atau permanen. Lanjut. Ini adalah medical intervention pada asesmen kelayakan bekerja. Yang pertama, diagnosis penyakitnya apa? Kemudian mengoptimalkan pengobatan dan rehabilitasi, singkirkan hubungan kausal atau hubungan yang dipicu oleh pajanan pekerjaan, evaluasi keparahan dan keterlibatan fungsional, serta keterbatasan latihan. Pertimbangkan faktor-faktor lain seperti pengobatan, eksaserbasi, prognosis. Selidiki kebutuhan energi pekerjaan, kemudian kita membuat rekomendasi medis. Nah, ini ada penyakit-penyakit pernafasan kronik, salah satunya adalah PPOK, asma, bronkiektasis, obstruksi saluran napas atas, kemudian ada restriktif ventilatoris seperti diffuse interstitial pulmonary disease, penyakit-penyakit yang dinding dada, kemudian pleura, hypothalamic syndrome, sleep apnea,
penyakit neuromuskuler, terus kemudian perubahan pada sirkulasi pulmoner seperti hipertensi pulmoner, kemudian kronik tromboemboli, kanker, penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan seperti pneumonia hipersensitif, pneumokoniosis, asma yang terkait dengan pekerjaan, kemudian reaktif airway dysfunction syndrome, serta cancer. Pendekatan klinis untuk menilai kerusakan paru kita tegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, penelitian standar seperti fototoraks, uji faal paru, spirometri, kapasitas difusi, dan uji latih jantung paru. Sebagai tambahan mungkin bisa dikerjakan laboratoriumnya arterial blood analisis gas darah, kemudian exercise test seperti CPX tadi, kemudian sleep study, serta non-fungsional yang lainnya. Lanjut. Nah, pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan, saat istirahat, pola nafas, suara nafas. Terus kemudian kita lihat juga manifestasi ekstrapulmoner jari tabu, ada menandakan adanya hipoksia kronik. Kemudian bukti klinis gagal jantung kanan seperti kor pulmonal, CVP yang meningkat, hepatomegali, asites, dan bunyi Gallop. Lanjut. Terus spirometri seringkali kita kerjakan, salah satunya adalah untuk menilai evaluasi disabilitas paru. Dari pedoman AMA, yaitu American Medical Association, dengan 3 hasil spirometri yang acceptable dan reproducible. Untuk menilai evaluasi kerusakan paru dinilai dari nilai KVP dan VP1 dari prediksi terbesar hasil spirometri pada pre dan pasca bronchodilator. Hasil spirometri rutin termasuk PFV 25-75% tidak dapat dipakai untuk menilai kerusakan paru. Prediksi penurunan fungsi paru, penurunan VEF 25-75 mendahului penyakit paru obstruktif sehingga dapat memperkirakan kemungkinan risiko kerusakan paru di masa depan, namun tidak dapat digunakan untuk menentukan disabilitas dari paru. Lanjut. Kapasitas difusi, DLCO. DLCO itu gas menggunakan gas CO berdasarkan hukum Fick, untuk menilai volume paru, distribusi ventilasi, volume plasma, dan konsentrasi DHB. Standar pelaksanaan pemeriksaan pedomannya berdasarkan ATS yang dikalibrasi dan petugas latih kemudian tidak merokok minimal 8 jam. Standar pemeriksaan kadar CO-HB vena bila tidak merokok. Kadang-kadang kalau ada pasien yang merokok itu kita agak sulit sehingga kadar DLCO jadi tidak bisa digunakan. Kegunaannya untuk bersama spirometri untuk menilai kerusakan paru, apakah ini restriktif, dan kemudian penapisan pada risiko pneumokoniasis. Jadi kalau kapasitas difusi ini kita lihat untuk difusi dari gas CO ke dalam darah, seberapa difusinya seberapa jauh. Lanjut. Kemudian ada lagi uji latih jantung paru. Apa yang dinilai di sini adalah V2 max sebagai bahan baku emas keterbatasan latihan karena kerusakan paru atau jantung. Keuntungannya kapasitas kerja maksimal dapat dihitung dibandingkan dengan oksigen sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kita bisa ukur di situ dari V2 max dia bisa melakukan pekerjaan apa. Kemudian untuk praktek klinisnya uji latih paru dan mungkin dilakukan tergantung dari klinis masing-masing dokter. Pada praktisnya, VO2 max dapat digunakan untuk menilai derajat kerusakan paru dengan rekomendasi untuk bekerja dengan derajat sedang sampai dengan berat. Lanjut. Ini ada beberapa guideline untuk evaluasi bekerja. Satunya bila yang sangat terbatas itu kalau severe, exacerbasinya, kemudian prognosisnya juga buruk seperti cancer, kemudian selanjutnya untuk yang moderate dan kemudian intensitasnya, kemudian limited fitness untuk bekerja dengan exposure dari pekerjaannya seperti silikosis, asma kerja,
dan kemudian ekstraksi allergic alveolitis serta beriliosis. Ini tergantung dari exposure-nya. Lanjut. Nah, ini adalah klasifikasi kerusakan respirasi dari pedoman ATS. Kemampuan kerjanya, nilai kelas kerusakannya dari normal, kerusakan ringan, sedang, dan berat. Dibagi ya, normal, ringan, sedang, dan berat. Kalau KVP-nya lebih dari 80% prediksi, dia normal. Kerusakan ringan kalau 60-70% prediksi, sedang itu 51 sampai dengan 59, kalau berat kurang dari 50. Bisa lihat di sini. PP1-nya lebih dari 80% itu normal, sama. 60-79 prediksi itu kerusakannya ringan, sedangkan kalau 41-59 dari nilai prediksi PP1-nya itu kerusakan sedang, sedang berat kurang dari 40%. PP1 per KVP sama 75%, lebih dari 75% itu normal, kerusakan ringan 60-74%, yang beratnya kurang dari 40%. DLCO juga begitu, lebih 80% prediksi itu normal, 60 sampai dengan 79 itu ringan, sedang 41 sampai dengan 59, berat itu kurang dari 40%. VO2 max itu bisa kita nilai yang normal antara lebih dari 7,1 match atau 25 ml per kilogram per menit. Yang kerusakan berat itu kurang dari 15 ml per kilogram per menit atau kurang dari 4,3 match. Lanjut. Ini juga kalau ini berdasarkan revisi pedoman AMA edisi yang kelima. Ini yang kita lihat di sini perbedaan dengan yang tadi. Sini kalau untuk spirometri sepertinya sama. Kalau yang di LCO ini 60% ya, lebih dari 60% prediksi dan kurang dari 40% berat, kelas 4. Untuk VO2 max itu yang kelas 1-nya lebih dari 25 normal, kelas 2 20 sampai dengan 25, kerusakan kelas 3 15 sampai dengan 20, kelas 4 itu kurang dari 15 atau 3 match. Lanjut. Ini yang edisi terakhir, edisi 6 masih sama. Lanjut. VO2 max-nya itu sama, masih lebih dari 25, 22 sampai 25, 18 sampai 21. Ini dibagi menjadi 4, kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau kelas 0 itu normal, kelas 4 itu yang berat. Jadi kalau VO2 max kurang dari 15 ml per kilogram per menit atau kurang dari 4,3 match. Lanjut. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi disabilitas di Indonesia, kita ada yang dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2008. Ini hanya berdasarkan spirometri saja dan hanya dilihat VP1-nya saja. Kalau yang 0 itu derajat sesaknya 0, VP1-nya lebih dari 2,5 liter, itu persentase kecacatan fungsinya tidak ada kecacatan. Terus kemudian 1 ringan, derajat sesaknya ringan, VP1-nya antara 1,6 sampai dengan 2,5 liter, itu persentase cacat fungsinya 20%. Terus kemudian sampai dengan sangat berat, kurang dari 0,1 liter, persentase cacat fungsinya 100%, dan derajat sesaknya sangat berat. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja di Indonesia. Ya. Lanjut. Kalau selain dari penilaian fungsi, kita juga lihat dari foto toraks, CT scan toraks, dan analisa gas darah. Banyak kasus tidak dapat menggunakan foto toraks mata untuk menilai kerusakan dan cacatan paru, tapi dapat digunakan untuk mendistribusikan kelainan pneumokoniosis yang terkait dengan penyakit paru interstisial akibat tubuh organik seperti asbestosis, silikosis, dan Korboker lung. Berdasarkan pedoman AMA, pekerja dengan pneumokoniosis harus membatasi pajanan agen penyebabnya. Biasanya kan kalau silikosis, pneumokoniosis pajan dengan debu ya, debu di jalanan atau di industri.
CT scan toraks biasanya kita gunakan HRCT, menggambarkan kelainan interstisial sehingga pajanan penyebab dapat dihindari. Tapi belum ada pedoman penggunaan CT scan toraks sebagai alat penapisan untuk penilaian disabilitas dan penyakit paru interstisial akibat pekerjaan. Kemudian kita lihat juga analisis gas darah, fungsinya adalah untuk terapi tambahan untuk penilaian keseruakan paru. Tidak ada hubungannya antara kadar oksigen saat istirahat dan penurunan fisiologis. Tekanan arteri oksigen yang rendah berkaitan dan bermakna dengan desaturasi oksigen saat latihan, dan kerusakan itu membatasi penggunaan analisis gas darah dalam penilaian kerusakan paru. Jadi analisis gas darah tidak bisa dibagi penentu dari kecacatan, tetapi dia untuk penilaian sewaktu keterbatasan aktivitas. Lanjut. Nah, pada penyakit-penyakit yang spesifik terkait kerja, ada penyakit paru obstruktif kronik, kemudian asma, obstruksi saluran napas atas, ada penyakit paru restriktif dan obstruksi sleep apnea. Lanjut. Asma bisa dikategorikan sebagai alergi atau intrinsik atau asma kerja. Terus kemudian kita lihat penilaian variabilitas, penilaian kerusakan respirasi yang sulit dan tidak akurat. Kita bisa gunakan spirometri sebagai penilaian yang objektif untuk menilai kerusakan respirasinya. Ada pedoman klasifikasi kerusakan berdasarkan AMA tadi, bahwa PP1-nya berapa tadi bisa dilihat di slide sebelumnya, bahwa ada penilaian-penilaian kecacatan akibat yang berdasarkan spirometri tadi ya. Asma kerja dibagi dua, ada yang imunologik dan non-imunologik. Kemudian kita lihat juga evaluasi kerusakan respirasi untuk penilaian disabilitas dari pekerja. Dengan tadi bisa digunakan spirometri untuk penilaiannya. Lanjut. Ini derajat tadi pada pasien-pasien asma, dari berdasarkan AMA edisi kelima, ini ada berdasarkan PP1-nya, pasca bronchodilator, lebih 80, 70, 80, 60 sampai dengan 69 yang 2, kemudian derajat 2 yang derajat 3-nya 30 sampai dengan 59, derajat 4-nya kurang dari 50%. Ini kecacatannya ya. Terus perubahan dari FVP1 itu kalau kurang dari 10%, tidak ada pengembangan minimal, itu kan ringan, sedang berat, bawahnya paling berat. Yang paling bawah yang dari PP1-nya pasca bronchodilator kurang dari 50%, ini berat ya. Dan penggunaan obat bronchodilatornya dengan corticosteroid dosis tinggi lebih dari 1000 atau ekvivalen, dan dosis corticosteroid harian atau selang sehari. Jadi ini kecacatannya dari 0 sampai dengan 4, yang 0 itu kecacatannya itu bisa lebih dari 10%, ini normal, sampai yang kecacatan yang berat, ringan, sedang, berat ya. Berat lebih dari berat dan sangat berat. 4 itu sangat berat, kurang dari 50%. Lanjut. Tadi lihat ya, kelas 1, 2, kelas 3, dan kelas 4. Yang tadi 0, 10 sampai 25, 25 sampai 50%, 51 sampai dengan 100%, dengan total skor asma terkontrol dan tidak terkontrol. Jadi kalau 10 sampai dengan 11 atau tidak kontrol dengan pengobatan maksimal. Ini yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Lanjut. Ini konsentrasi dari PC itu yang dengan cara bronko sensitivitas PC20 di konsentrasi 20 untuk dengan metakolin. Faktor kunci utama untuk menentukan kelas kerusakan PP1 pasca bronchodilator mungkin bisa dipakai.
Untuk kebutuhan pengobatan minimal dan frekuensi serangan digunakan untuk penentukan persentase kerusakan dalam setiap kelas. Peringkat kerusakan harus dilakukan setelah tujuan terapi optimal telah tercapai, dan pada asma kerja tunggu sampai 2 tahun setelah terlepas dari pajanan untuk menentukan tingkat kerusakannya. Jadi untuk penilaian kecacatan karena asma itu perlu ditunggu sampai 2 tahun untuk lihat kerusakannya sampai seberapa jauh, terutama pada asma kerja. Hal ini penting untuk kompensasi ya, akibat misalnya orang ini terkena asma akibat paparan dari zat-zat kimia. Itu kita harus lihat penentukan tingkat kerusakannya sampai dengan 2 tahun setelah dia tidak bekerja lagi. Lanjut. Ini untuk penilaian asmanya PP1, kemudian alatnya astograf nih ya, PC20, jadi pengenceran yang 20 mg per mililiter itu berapa? Apa lebih dari 8 sampai 0,5, 0,5 sampai 0,1, dan kurang dari 0,1. Klasifikasinya ini kelas 1, 2, 3, 4 tadi sama ya. Jadi normal, ringan, sedang, berat. Dan kalau lihat di sini, kalau pasien-pasien dengan ACT score itu asma control test, kalau yang normal lebih dari 22, mungkin yang ringan lebih dari 20 sampai dengan 22, kemudian 16 sampai 19 itu sedang, kurang dari 15 itu mungkin berat. Dan VP1-nya. Jadi di sini dilihat bahwa untuk penilaian asma penting dilakukan spirometri dan tadi astograf ya. PC20 itu astograf. Lanjut. Untuk penyakit paru obstruktif kronik, bagaimana kita melihat cacatannya sesuai dengan pedoman evaluasi, AMA tidak ada rekomendasi spesifik untuk evaluasi PPOK. Spirometri mungkin kurang untuk penilaian kerusakan respirasi akibat pekerjaan, dan uji latu jantung paru menunjukkan kerusakan respirasi yang lebih sedikit dibandingkan spirometri, tidak secara rutin dan tidak mudah dikerjakan dan mahal. Rekomendasinya digunakan spirometri dan kapasitas difusi. Tapi sebenarnya seharusnya semuanya dikerjakan ya. Spirometri, kapasitas difusi dikerjakan, uji latih jantung paru juga dikerjakan. Lanjut. Dan ini hasilnya evaluasi pada pasien-pasien dengan COPD atau PPOK. Itu bisa kita lihat dari mulai diagnosis, evaluasi dengan severitasnya, dari mulai yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Itu bisa lihat dari AGD, kemudian CPX-nya, VO2 max-nya, kemudian derajat sesak, dan kapasitas difusinya, DLCO-nya. Lanjut. Terus kemudian penilaian akibat obstruksi saluran napas. Kita lihat dulu sebabnya apa, apakah ada tumor di saluran napas, penekanan saluran napas oleh massa yang dari luar, atau penyempitan akibat infeksi atau sarkoidosis, atau disfungsi pita suara. Sebagai akibat, apakah terdapat keterbatasan aliran udara, kerusakan respirasi. Pemeriksaannya dilakukan spirometri untuk menilai lokasi obstruksi, bentuk grafik aliran dan volume udara, serta lihat obstruksi intra atau ekstratorakal. Belum ada pedoman yang spesifik untuk menilai kerusakan respirasi, dan disabilitas respirasi tidak tampak nyata karena ada massa tadi ya, untuk lihat obstruksi saluran napas. Lanjut. Kemudian kita bisa nilai lagi untuk penilaian paru kerja interstisial. Penyebabnya mungkin adalah IPF, kelainan interstisial paru terkait penyakit paru vaskular kolagen, sarkoidosis, penyakit paru yang diinduksi oleh obat-obatan. Terus kemudian pajanan terkait pekerjaan dan lingkungan untuk menentukan apakah penyakit paru yang interstitial lung disease. Kemudian spirometri menunjukkan bahwa dia akan menunjukkan parunya restriktif. Penyebabnya mungkin ada debu organik,
pneumokonosis seperti asbestosis, silikosis, dan poloworkers lung itu berasal dari karbon. Terus kemudian logam berat, apakah penyebab ada beryllium sehingga menyebabkan fibrosis paru. Lihat juga ada debu organik, apakah dia terjadi pneumonitis hipersensitif. Penilaian kerusakan respirasi dengan spirometri dan kapasitas difusi. Lanjut. Terus kemudian kita bisa lihat juga obstruksi sleep apnea, obstruksi saluran nafas utama secara intermittent yang berulang selama tidur yang menyebabkan desaturasi selama tidur. Hipersomnolen di siang hari sampai dengan cor pulmonale. Untuk menilai derajat obstruksi saluran nafas bisa digunakan polisomnografi. Tidak ada rekomendasi klasifikasi kerusakan respirasi berdasarkan hasil polisomnografi. Penilaian klinis diserahkan pada putusan masing-masing dokter. Lanjut. Nah, untuk penilaian disabilitas pernapasan tergantung dari kerusakan respirasi individu untuk mampu bekerja di bidang tertentu. Faktor esensial syarat kerja seperti tingkat pendidikan, keterampilan juga harus diperhatikan, dan kerusakan respirasi untuk aktivitas hidup rutin harian. Kerusakan respirasi tidak selalu menyebabkan disabilitas respirasi, dan informasi klinis dokter dipakai untuk tenaga administrasi untuk menentukan cakupan disabilitas untuk kompensasi finansial. Lanjut. Nah, penilaian dokter harus berdasarkan secara komprehensif berdasarkan analisis, riwayat pasien, hipotesis, dan objektif. Penilaian mencakup kesimpulan pertanyaan yang ditanyakan, diagnosis dan kerusakan berdasarkan referensi pedoman dipakai, yaitu AMA atau ETS tadi ada. Kausalitas habitat pekerja merupakan kompleks karena penentuan sebab akibat sulit karena pajanan di tempat kerja atau perburukan penyakit yang telah diderita, atau juga karena kebiasaan-kebiasaan seperti rokok. Itu jadi mengacaukan bahwa ini penyakitnya akibat kerja atau bukan. Karena kalau begitu tidak bisa disimpulkan bahwa ini akibat pekerjaan, orangnya nggak dapat kompensasi. Jadi masalah. Lanjut. Kausalitas dinyatakan sebagai lebih memungkinkan daripada tidak, atau lebih dari 50% kemungkinan disebabkan oleh pajanan di tempat kerja. Kadang-kadang hati-hati dengan hubungan temporer antara pajanan dan mulainya penyakit. Seperti asma kerja. Kadang-kadang kan ada yang sudah punya asma sebelumnya. Dan apakah ini asma yang diakibatkan pekerjaannya, yang disebabkan oleh zat-zat yang ada di tempat kerja, atau memang asma yang diperburuk di tempat kerja. Interaksi pajanan agen di tempat kerja perlu diketahui oleh dokternya. Kemudian dokter menentukan kontribusi secara proporsional faktor risiko penyakit yang banyak ini yang bergantung pada penilaian klinis dokter pemeriksaannya. Lanjut. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanya. Silakan nanya. Silakan. Dokter Rina, silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas kesempatannya, dok. Saya Rina, dok. Izin bertanya, dok. Tadi berdasarkan presentasi dokter, misalkan kami menemukan kasus ada PPOK akibat kerja, ya dok. Tadi berdasarkan presentasi ada banyak pemeriksaan yang perlu diperiksakan selain spirometri, ada DLCO dan uji latih jantung paru gitu dok. Apakah semua hal tersebut harus dievaluasi dok untuk menentukan kembali bekerja gitu kan, atau cukup dengan klinis begitu dok? Misalkan pada beberapa fasilitas kesehatan yang tidak memiliki fasilitas lengkap gitu, bagaimana untuk menentukan hal tersebut seperti itu dok. Terima kasih dok. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang untuk menentukan kecacatan, apalagi ini berkaitan nanti dengan kompensasi ya, kadang-kadang kita harus hati-hati. Nah, makanya ketika kita rapat di Departemen Tenaga Kerja, karena fasilitas belum
banyak yang belum punya ya. Kayak misalnya tadi kalau lihat apakah dia karena alergi atau asma, itu kan harus dilihat juga seberapa sensitifnya saluran nafas terhadap metakolin. Jadi uji metakolin atau pakai dengan astograf, itu nggak semua tempat punya. Itu salah satunya. Terus kemudian CPX, kan nggak semua tempat juga punya CPX. Makanya ketika di Dewan Tenaga Kerja itu menyarankan yang digunakan spirometri saja, karena hampir di semua tempat ada, bahkan di okupasi juga pada punya. Jadi makanya yang di SK-kan di Kementerian Tenaga Kerja dengan menggunakan spirometri. Tadi derajat klasifikasinya kan pakai spirometri itu ya, tadi PP1, KVP, terus kemudian ringan sedang beratnya tadi 0, perusahaan 1, 2, 3, 4. Mungkin dari slide saya tadi ada, nanti bisa dilihat lagi. Jadi yang paling minimalnya menggunakan spirometri saja. Tapi kalau mau komprehensif, sampai bisa keluar match-nya, ini pakai CPX. Jadi kalau kita bisa tentukan match-nya, kita juga bisa tentukan nanti aktivitasnya sampai seberapa jauh. Makanya kalau masih di lingkungan Jakarta sih bisa dikerjakan ya. Di persahabatan kita masih punya alatnya untuk CPX, bisa dilihat dan bisa keluar VO2 max-nya, itu bisa ketahuan nanti dia hanya bisa mengerjakan sampai seberapa jauh dia bisa melakukan aktivitas. Itu, moga-moga bisa menjawab. Terima kasih dokter. Baik, ada yang lain? Sepertinya sudah cukup, dokter. Oke. Baik, terima kasih. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih dokter. wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Nah, tanding segini. Ini jangan berhenti. Jangan berhenti, tetap bingungnya tetap, tapi pakai kecepatannya segitu aja. Misalkan di situ warnanya hijau, Pak. Udah nggak apa-apa, masukkan aja. Oh, udah. Udah nggak apa-apa. Ini santai, ini lebih santai. Hijau nggak berhenti tapi santai, tetap hijau tapi santai. Nah, gitu. Kurangin aja putarannya kalau. Gitu. Udah mulai keringet ya? Iya. Pertanian juga ya. Seperti itu Pak. Terus. Nah kayak gitu stabil ya. Nah, seperti itu Bapak jangan berhenti. Kalau Bapak udah nggak kuat bilang ya, ke kanan. Santai. Rasanya masih bagus sesuatu. Nah, pokoknya jangan berhenti. Nah segitu aja. Nah segitu. Udah mulai kan? Iya, udah mulai. Pertanian Pak. Pertahankan hijau. Iya. Pertanian hijau, bisa mungkin hijau terus. Putar terus. Kalau Bapak nggak kuat bilang ya. Itu hijau aja. Jangan terlalu. Ya segitu aja. Nah, udah segitu Pak. Ya, udah capek bilang ya. Makin lama makin berat Pak. Makin lama makin berat. Motor udah naik. Ini udah. Ini CO2-nya mana? CO2 begitu. Ini masuk CO2-nya merah.
feedback ya. Artinya belum ya? Apa? Dia nggak apa-apa. Bapak yang penting jangan berhenti. Jalan terus aja. Kalau dari situ tahan kanan. Kanan merah sendiri. Misalkan jangan bicara apa ya? Oh jangan ngomong. Iya, bicara oksigennya turun. Mas. Merah sendiri. Merah. Soalnya naik pasti merah. Desainnya harus ini ya, pakai ini tuh ya untuk nempel. Kayak kita di slide. Iya. Loadnya ini makin lama naik, makin lama naik. Naik kan 3 menit. Per 3 menit. Ini beratnya udah 750 ya? Iya. Ini wattnya udah 750 nih. Nanti dia naik lagi. Action 2,7. Iya. Iya. Tensinya juga ketemu. Dan otomatis tensi juga sudah naik 160. Kita lihat di sini EKG ya, nambah kan nih. Pokoknya Bapak jangan terlalu ini. Pusing nggak? Apa udah mulai naik lagi. Ini sekarang udah ke 900 sampai 1000 watt ya. 1000 watt. Naik 2,5. Terus. Udah capek? Udah nggak kuat? Pelan, kalau kencang bisa Pak. Ya pelan, pelan. Lagi terus. Ya apa apa hijau terus saya. Ternyata kencengan tadi. Udah kencengan Pak, makanya jangan terlalu. Terus sampai hijau Pak. Bisa. Udah. Nah cukup segitu, konstan aja Pak. Nah segitu ya 60. Udah nggak kuat dong. Udah nggak kuat. Ya, oke, sudah nggak kuat ya. Ya.